Selamat datang dalam video pembelajaran dari kelompok 8. Di sini kami akan membedah sebuah buku, yaitu buku komunikasi organisasi, prinsip komunikasi untuk peningkatan kinerja organisasi, karya Dr. Suranto Awe, MPD, MSI. Pembedahan ini tepatnya pada bab 9, di mana bab 9 membahas tentang investor relation. Jadi apa itu investor relation? Fungsi hubungan investor atau investor relation, atau lebih dikenal dengan IR, pada organisasi bisnis atau perusahaan muncul karena perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Tugas hubungan investor sangat sering berhubungan dengan masalah-masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan istilah hubungan keuangan financial relation, yang merupakan bidang kekhususan dari Humas. Menurut Scott Catlip dan rekan, investor relation merupakan bidang khusus dari Humas yang berada pada perusahaan publik. National Investor Relation Institute atau NIRI telah menempatkan definisi investor relation sebagai kegiatan pemasaran korporat yang menggabungkan disiplin komunikasi dan pemasaran untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada investor dan calon investor. Selanjutnya, secara lebih rinci, Scott Catlip telah merinci tugas investor relation sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti perkembangan bursa saham. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada masyarakat keuangan. Yang ketiga, memberikan saran kepada manajemen terkait dengan saham perusahaan. Dan yang keempat, memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan bidang keuangan. Kemudian ada proses go public. Yang pertama yaitu persiapan go public. Untuk tahap pertama adalah memilih penjamin emisi. Langkah pertama untuk dapat menjadi perusahaan publik adalah mencari perusahaan penjamin emisi atau underwriter, yaitu perusahaan yang akan membeli saham perusahaan jika tidak laku terjual. Kemudian tahap kedua yaitu pemeriksaan perusahaan. Jika penjamin emisi sudah ditentukan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi perusahaan sebagai syarat hukum yang harus dilakukan perusahaan sebagai go public. Tahap berikutnya yaitu penyusunan prospektus. Prospektus berisi segala informasi yang terkait dengan rencana penawaran perdana saham dan juga segala hal mengenai perusahaan bersangkutan. Di proses berikutnya yaitu pernyataan pendaftaran. Guna mendukung pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam, maka perusahaan dan penjamin emisi harus siap sedia untuk memberikan semua informasi yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah initial public offering. Initial public offering atau disebut juga dengan pasar perdana, yaitu pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Dan yang terakhir yaitu bursa efek. Bursa efek dibentuk oleh sejumlah perusahaan efek perantara pedagang efek. Dengan demikian, pemegang saham bursa efek adalah perusahaan sebagai perantara pedagang efek. Bagaimanakah proses transaksi saham di bursa efek berlangsung? Misalkan, jika investor A ingin menjual 500 lembar saham Budi Motor yang dimilikinya pada harga 11.000, maka hal pertama yang harus dilakukannya adalah menghubungi perantara pedagang efek. Misalkan perusahaan efek PT ABC yang kemudian mencarikan pembeli bagi saham yang hendak dijualnya. Perintah investor A untuk menjual saham kemudian muncul di layar komputer setiap perantara pedagang efek di lantai bursa. Begitu pula perintah investor F untuk membeli saham Rudy Motor juga muncul di layar komputer setiap pedagang efek. Jika pada hari itu hanya terdapat satu permintaan jual dan satu permintaan beli dengan jumlah saham dan harga yang sama persis antara jumlah saham yang akan dijual dengan jumlah saham yang akan dibeli, sebagaimana contoh, maka investor A akan dapat langsung menjual sahamnya dan investor F dapat langsung membeli saham yang diinginkannya. Namun dalam praktiknya, kondisi semacam ini jarang sekali terjadi. Jumlah investor yang ingin menjual atau membeli saham bisa jadi sangat banyak dengan jumlah permintaan jual atau beli saham dan tingkat
harga yang diinginkan masing-masing pihak bisa jadi sangat berbeda-beda. Dalam hal ini, bursa saham akan melayani siapa yang memesan terlebih dulu. Misalkan pada hari itu, selain investor A, terdapat 4 investor lain yang ingin menjual saham Rudy Motor dan hanya ada 3 investor yang ingin membeli. Maka berdasarkan urutan siapa yang terlebih dulu memesan untuk menjual dan jumlah saham yang hendak dijual, dapat dibuat daftar sebagai berikut. Maka dapat dibuat hasil transaksi sebagai berikut. Investor A belum dapat menjual sahamnya karena harga yang diminta terlalu tinggi. Tidak ada pembeli yang bersedia membeli dengan tingkat harga tersebut. Investor A harus menunggu kesempatan lain jika ada pembeli yang bersedia membeli saham di harga 12.000. Selanjutnya ada registrasi saham. Seseorang akan memiliki kontrol yang semakin kecil pada suatu perusahaan jika ia terus-menerus menjual sahamnya pada perusahaan bersangkutan di bursa. Sebaliknya, orang itu akan memiliki kontrol yang semakin besar atas suatu perusahaan jika ia terus membeli saham perusahaan bersangkutan. Komposisi pemegang saham menjadi sesuatu yang dinamis. Perusahaan tidak menangani sendiri pembagian dividen ini, namun menyerahkan pekerjaan ini kepada Biro Administrasi Efek yang bertugas melakukan pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek, emiten, dan melaksanakan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Maksud registrasi saham adalah mendaftarkan dan mengadministrasi saham yang telah dibeli atas nama pembeli ke Biro Administrasi Efek dan ditunjuk perusahaan. Jadi materi selanjutnya yaitu perkembangan investor relation. Investor relation muncul di Indonesia hampir seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modal di negeri ini, menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa. Pengaturan mengenai bursa sudah ada sejak tahun 1952 ini, berarti bahwa jual beli atau transaksi saham dan efek lainnya sudah dikenal oleh masyarakat keuangan Indonesia lebih dari 5 dekade yang lalu. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Program pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah di negara-negara seperti Korea Selatan, Hong Kong, Cina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia menunjukkan keberhasilannya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sebagian negara-negara itu disebut dengan macan Asia karena pertumbuhan ekonominya mengagumkan. Walaupun tidak tergolong sebagai macan Asia, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990-an juga cukup baik. Pemerintah menyadari bahwa salah satu syarat suatu negara untuk dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah memiliki pasar modal yang baik. Fokus investor relation, yaitu sesuai dengan namanya, maka pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang paling utama harus dilayani, atau yang menjadi fokus perhatian investor relation adalah pemegang saham. Namun investor relation juga mempunyai hubungan yang lebih luas selain dengan pemegang saham, yaitu yang pertama Bapepam, yang kedua bursa efek, yang ketiga media massa, yang keempat perusahaan efek, yang kelima lembaga penunjang pasar modal, yang keenam affinity group, yang ketujuh koordinasi bidang lain. Yang selanjutnya yaitu aksi korporasi. Tindakan perusahaan dalam upayanya untuk bisa lebih mengembangkan usahanya atau dapat terus bertahan dalam usahanya disebut dengan aksi korporasi. Aksi korporasi dapat dinilai positif oleh pasar apabila harga saham
perusahaan akan meningkat. Tetapi jika aksi korporasi dinilai negatif, maka hal itu akan memberikan tekanan terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan. Tindakan perusahaan yang dapat dikategorikan ke dalam aksi korporasi yaitu yang pertama merger, yang kedua takeover, yang ketiga usaha patungan, yang keempat right issue, yang kelima efek bersifat utang, yang keenam stock split. Oke, materi selanjutnya yaitu prinsip keterbukaan. Sebagai konsekuensi go public, terjadi perubahan pada status perusahaan menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Dari sebelumnya perusahaan tersebut tertutup atau private. Sebagai perusahaan terbuka, maka perusahaan dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip keterbukaan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya peraturan mengenai pasar modal. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan perusahaan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material penting mengenai usahanya dan dapat memberikan dampak atas saham yang dimiliki investor. Perusahaan publik dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, kewajiban pelaporan berkala bersifat terbatas. Kewajiban ini merupakan kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan publik secara periodik. Tetapi kewajiban ini akan berakhir setelah perusahaan memenuhi komitmen yang dicantumkan dalam prospektus. Kedua, kewajiban pelaporan berkala. Kewajiban pelaporan berkala kepada Bapepam dalam rangka keterbukaan informasi perusahaan terdiri atas kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, kewajiban penyampaian laporan tahunan. Yang ketiga yaitu kewajiban laporan insidental. Kewajiban pelaporan insidental kepada Bapepam dalam rangka keterbukaan informasi harus dipatuhi perusahaan publik. Meliputi antara lain adalah keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, rencana dan pelaksanaan RUPS, keterbukaan informasi pemegang saham tertentu, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, benturan kepentingan transaksi tertentu, keterbukaan informasi mengenai pilot, dan informasi orang dalam. Kemudian ada IR atau Investor Relation dan media massa. Wartawan mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi material yang harus segera disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, dalam rangka keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang lebih merata, media massa mendapat prioritas penting setelah Bapepam dan Bursa Efek. Dalam banyak ketentuan Bapepam dan Bursa Efek, perusahaan diwajibkan menyebarkan informasi penting melalui surat kabar harian, baik dalam bentuk iklan dan siaran pers. Investor Relations sangat perlu membina hubungan baik dengan kalangan pers, terutama yang medianya tidak pernah terpilih untuk memasang iklan perusahaan yang bersangkutan. Sebagai pihak independen, wartawan dapat mempunyai sikap mendukung, tidak peduli, atau menentang. Dalam keadaan normal, lazimnya wartawan merupakan mitra atau pendukung perusahaan, atau mungkin tidak peduli jika informasi yang diperoleh dari perusahaan dianggap tidak relevan untuk medianya. Namun dalam situasi krisis, wartawan cenderung menjadi lawan. Rumor bursa, yaitu perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan jika terdapat rumor yang berhubungan dengan perusahaan yang beredar di pasar modal ataupun media massa. Namun sumber berita tidak selalu berasal dari perusahaan. Bursa Efek dalam meminta klarifikasi kepada perusahaan publik biasanya memberikan batas waktu yang sangat singkat. Dalam kondisi demikian, fungsi investor relation harus tanggap dan sigap melakukan koordinasi dengan divisi terkait di dalam perusahaan untuk dapat memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Pada prinsipnya, tanggapan atas rumor harus konsisten dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dalam hal tertentu, rumor dapat terjadi karena bocornya informasi perusahaan.
Baik, itulah pembahasan dari bab 9 tentang investor relation pada buku komunikasi organisasi. Jadi sekian dan terima kasih dari kami kelompok 8, dan semoga ilmu yang kami bagikan dalam video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk setiap orang yang menonton video ini. Sekali lagi terima kasih.